warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Caci. Sahabat, pada mata kuliah metodologi penelitian, kita akan belajar tentang populasi dan sampel. Pada sebuah penelitian, baik penelitian kualitatif maupun kuantitatif, kita sering mendengar istilah populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi berupa subjek atau objek yang diteliti untuk dipelajari dan diambil kesimpulan. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang kita teliti, sehingga dapat disimpulkan sampel adalah bagian dari populasi. Hasil penelitian pada sampel akan menunjukkan karakteristik dari populasi. Perhatikan contoh berikut. Terdapat penelitian berjudul Pengaruh Tingkat Ekonomi Mahasiswa Terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa PGSD Uniro. Dari penelitian tersebut, maka populasi adalah seluruh mahasiswa program studi PGSD Uniro. Sedangkan untuk sampel adalah peneliti hanya mengambil 50 mahasiswa program studi PGSD Uniro untuk diteliti motivasi belajarnya. Pengambilan sampel dari sebuah populasi sering disebut dengan istilah sampling. Manfaat dari sampling yang pertama, menghemat biaya penelitian. 2. Menghemat waktu penelitian. 3. Menghasilkan data yang lebih akurat. 4. Memperluas ruang lingkup penelitian. Sedangkan sampling memiliki beberapa syarat. Yang pertama, populasi harus bersifat homogen. Artinya, karakteristik anggota populasi harus sama. Kedua, jika populasi bersifat heterogen, maka sampel yang dihasilkan tidak representatif. Menurut Sugiono, teknik sampling ada dua jenis. Yang pertama, probability sampling. Yang kedua, non-probability sampling. Probability sampling terdiri dari pertama, simple random sampling. Kedua, proportionate stratified random sampling. Yang ketiga, disproportionate stratified random sampling. Dan yang keempat, cluster sampling atau area sampling. Sedangkan untuk non-probability sampling terdiri dari pertama, sampling sistematis. Kedua, sampling kuota. Ketiga, sampling insidental. Keempat, purposive sampling. Kelima, sampling jenuh. Keenam, snowball sampling. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang sama bagi setiap unsur populasi untuk terpilih menjadi sampel. Probability sampling terdiri dari pertama, simple random sampling, yaitu pengambilan sampel dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata. Yang kedua, proportionate stratified random sampling, yaitu populasi mempunyai anggota tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Yang ketiga,
disproportionate stratified random sampling, yaitu populasi mempunyai strata tetapi kurang proporsional. Yang terakhir yaitu cluster sampling atau sampling area. Menentukan sampel apabila objek yang akan diteliti atau sumber data yang sangat luas. Untuk non-probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang tidak sama bagi setiap unsur populasi untuk terpilih menjadi sampel. Non-probability sampling yang pertama adalah sampling sistematis, yaitu pengambilan sampel berdasarkan urutan anggota populasi yang telah diberikan nomor urut. Selanjutnya, sampling kuota, yaitu menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai kuota yang diinginkan. Yang ketiga, sampling insidental, yaitu penentuan sampel berdasarkan kebetulan. Artinya, siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan dijadikan sampel. Sebagai contoh, penelitian tentang waktu tidur siswa. Penelitian secara kebetulan dilakukan pada setiap siswa yang ditemui. Non-probability sampling yang selanjutnya adalah purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Selanjutnya, sampling jenuh, yaitu teknik penentuan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Yang terakhir adalah snowball sampling, yaitu teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar. Sahabat, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Sahabat Caci. Sampai jumpa di video-video lainnya.